Oke, halo semua. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang sebenarnya kita hadapi setiap hari, tapi mungkin jarang kita sadari, yaitu struktur pasar. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang gampang aja. Coba deh perhatiin, kalau kita mau beli motor, merek yang kepikiran paling ya itu-itu aja kan? Pilihannya terbatas. Tapi, coba deh masuk ke supermarket. Lihat rak sampo atau sabun. Wah, bisa ada puluhan merek berjejer di sana. Kok bisa beda banget gitu ya? Nah, jawabannya itu semua ada di satu konsep kunci dalam ilmu ekonomi yang namanya struktur pasar. Ini nih, semacam aturan main yang nggak tertulis yang nentuin gimana persaingan di pasar berjalan. Gampangnya gini, semua pasar di dunia ini bisa kita kelompokin jadi dua kubu besar. Di satu sisi ada yang namanya pasar persaingan sempurna. Ini kondisi yang ideal banget yang sering jadi contoh di buku-buku. Nah, di sisi lain ada pasar persaingan tidak sempurna yang ya inilah dunia nyata yang kita hadapi sehari-hari. Yuk, kita bedah satu-satu. Oke, kita mulai dulu dari dunianya buku teks, sebuah konsep yang jadi patokan, pasar persaingan sempurna. Kenapa dibilang utopis atau ideal banget? Mari kita lihat. Jadi, apa sih ini? Gampangnya, ini tuh kondisi pasar yang paling efisien. Intinya, karena penjual dan pembelinya ada banyak banget, nggak ada satu orang pun, baik penjual maupun pembeli, yang punya kuasa buat ngatur harga. Harga itu murni terbentuk dari tarik-menarik antara penawaran dan permintaan. Ciri-cirinya gampang dikenali. Pertama, penjual dan pembelinya itu super banyak. Kedua, barang yang dijual itu homogen, artinya sama persis, nggak ada bedanya sama sekali. Mau beli dari toko A atau toko B, barangnya ya itu juga. Karena itu, penjual cuma bisa jadi price taker alias penerima harga. Mereka harus ngikutin harga pasar, nggak bisa seenaknya naikin harga. Dan terakhir, siapapun gampang banget buat mulai jualan atau berhenti jualan di pasar ini. Kalau masih bingung, coba bayangin aja pasar tradisional dekat rumah. Ada puluhan pedagang jual tomat atau beras. Tomat dari pedagang satu sama pedagang lain, ya pada dasarnya sama aja kan? Nah, nggak ada tuh satu pedagang yang bisa tiba-tiba jual tomatnya 2 kali lebih mahal. Kalau dia nekat, ya pembeli tinggal pindah ke lapak sebelahnya. Inilah contoh yang paling mendekati pasar persaingan sempurna di dunia nyata. Oke, cukup dengan teori idealnya. Sekarang kita masuk ke arena yang sesungguhnya, ke pasar persaingan tidak sempurna. Kita mulai dari para pemain kelas berat, monopoli dan oligopoli. Dengar kata monopoli, ingat aja mono yang artinya satu. Kenapa? Karena di pasar ini pemainnya cuma satu. Seluruh pasokan produk atau jasa cuma dikuasai sama dia seorang. Nggak ada saingan sama sekali. Nah, karena dia main sendirian, dia punya kekuatan super. Jadi price maker, dia yang nentuin harga, bukan pasar. Contoh yang paling gampang di Indonesia. Ya jelas, PLN. Cuma ada satu perusahaan yang nyalain listrik di rumah kita semua kan. Oke, dari yang pemainnya tunggal, sekarang kita geser ke pasar yang isinya geng-geng raksasa. Oligo itu artinya beberapa. Jadi pasar oligopoli itu pasar yang didominasi oleh segelintir perusahaan besar aja. Pemainnya sedikit, tapi kekuatannya gede banget. Dan inilah yang ngejawab pertanyaan kita di awal-awal tadi. Industri motor di Indonesia itu contoh klasik dari oligopoli. Praktis pasarnya cuma diisi sama beberapa merek besar, itu yang saling sikut-sikutan. Kalau satu merek keluarin motor baru, yang lain pasti langsung panas dan siapin tandingannya. Dan ini tuh ada di mana-mana loh. Coba deh perhatiin, provider seluler yang kita pakai, merek semen buat bangun rumah, atau bahkan air minum kemasan. Kebanyakan cuma dikuasai sama beberapa pemain besar itu-itu aja. Itulah oligopoli di kehidupan kita. Lanjut, kita masuk ke struktur pasar yang mungkin paling sering kita temuin, paling rame, dan paling penuh gaya. Namanya pasar persaingan monopolistik. Kuncinya ada di sini nih. Pemainnya banyak, mirip pasar sempurna. Tapi, produk yang mereka jual, walaupun fungsinya mirip, punya ciri khas masing-masing. Perbedaan inilah yang disebut diferensiasi. Bisa dari mereknya, kemasannya, wanginya, atau bahkan citra yang dibangun lewat iklan. Dan ini dia jawaban lengkap dari teka-teki kita di awal. Pasar sampo, sabun mandi, pasta gigi, restoran cepat saji sampai baju, itu semua contoh pasar monopolistik. Fungsinya sama, buat bersih-bersih, buat makan, tapi setiap merek mati-matian bikin kita percaya kalau produk mereka itu beda dan lebih spesial. Makanya pilihannya jadi banyak banget. Oke, dari tadi kan kita ngomongin kekuatan penjual terus. Gimana kalau ceritanya kita balik? Gimana kalau yang punya kuasa justru pembelinya? Yuk kita kenalan sama pasar monopsoni. Biar gampang, kita bandingin langsung aja. Kalau monopoli itu satu penjual ngelawan banyak pembeli, nah monopsoni itu kebalikannya.
banyak penjual tapi pembelinya cuma satu. Di sini yang pegang kendali penuh, ya si pembeli tunggal itu. Coba bayangin, di satu daerah ada ratusan petani karet, tapi pabrik yang mau nampung hasil panen mereka cuma ada satu. Nah, pabrik inilah yang jadi rajanya, jadi pembeli tunggal. Mau nggak mau, para petani harus jual ke pabrik itu, dan seringkali harganya ya ditentukan sama si pabrik. Oke, biar makin nempel di kepala, kita rangkum semuanya di tabel ini ya. Coba lihat, kita bisa bandingkan langsung ke 5 struktur pasar tadi. Dari jumlah penjualnya, dari yang banyak banget di persaingan sempurna, sampai cuma satu di monopoli. Terus lihat juga produknya, dari yang sama persis, sampai yang unik dan beda-beda. Nah, inilah pembeda utama dari semuanya. Terus, buat apa sih kita pusing-pusing mikirin ini semua? Well, ini penting banget. Karena struktur pasar inilah yang diam-diam ngatur harga barang di toko, banyaknya pilihan merek yang bisa kita beli, dan bahkan seberapa giat perusahaan menciptakan produk baru buat kita. Ini adalah aturan main ekonomi kita sehari-hari. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih tantangan kecil buat kalian. Setelah ini, coba deh amati barang-barang yang kalian pakai atau beli. Mulai dari kopi yang kalian minum pagi ini, provider internet, sampai marketplace tempat kalian belanja. Kira-kira mereka main di struktur pasar yang mana? Jawabannya bisa jadi bikin kalian lebih melek soal dunia ekonomi di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak.